Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel Putra Wijaya. Bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Oke, di video kali ini saya akan bawain alur cerita dari film yang berjudul Idol Love La Korea. Film rilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang pandai merayu seorang lelaki. Seperti apa cerita lengkapnya? Tapi seperti biasa, bagi kalian yang belum subscribe jangan lupa tekan tombolnya. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Oke, langsung kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, diperlihatkan dua orang pria yang lagi makan bersama. Pria itu bernama Yung Ming dan adiknya yang bernama Tai Sung. Yung Ming itu sendiri adalah pemilik sebuah penginapan, dan Tai Sung ditugaskan untuk mengurusnya. Setelah mereka selesai makan, mereka berdua membersihkan kamar, karena akan ada yang memesan kamar untuk menginap di tempatnya. Setelah beberapa lama, datanglah seorang wanita yang mau menginap di tempat itu. Wanita itu bernama Jessica. Jessica sendiri adalah seorang model yang baru saja pulang dari Amerika. Setelah itu Jessica diantar oleh Tai Sung ke kamarnya. Dia pun langsung mandi. Scene berganti di saat Jessica dan Tai Sung lagi ngobrol-ngobrol berdua. Di situ Tai Sung malah asik memperhatikan Jessica yang lagi makan roti. Tetapi dia malah lebih fokus ke bukit kembar milik Jessica. Saat lagi ngobrol, Jessica sempat memuji Tai Sung, yang membuat Tai Sung jadi salting. Sisi lain terlihat Yung Ming yang baru saja pulang bersama istrinya. Istrinya ini bernama Sojin. Dan ia pun membawakan makanan untuk adiknya. Saat mereka lagi ngobrol, Tai Sung pun ngomong kalau wanita yang memesan kamar sudah ada di kamarnya. Tai Sung yang penasaran dengan wanita itu lalu menyuruh Tai Sung untuk memanggilnya dan mengajak makan malam bersama. Saat mereka makan malam bersama, dua garangan ini selalu melihat ke arah Jessica yang sedang memakan daging dengan lahapnya. Setelah mereka makan bersama, Yung Min dan Sojin pun langsung ke kamar. Dan saat berada di kamar mereka tampak ngobrol bersama. Dan setelah capek ngobrol mereka pun langsung main kuda-kudaan. Di sisi lain Jessica yang kamarnya berdekatan dengan kamar Yung Min dan Sojin. Ia mendengar suara misterius yang sangat membuat ia penasaran. Suara itu tak lain dari suara Sojin dan Yung Min yang sedang balap kuda. Jessica yang pada saat itu lagi mandi, ia pun menghentikan sejenak aktivitas mandinya. Rintihan dari kamar sebelah membuat Jessica menjadi sakna. Dan ia pun terbawa suasana. Tetapi karena tak ada lawan Jessica hanya bisa bermain sendiri dengan jari jemarinya. Keesokan harinya terlihat Yung Jin, Sojin, dan Tai Sung. Mereka bertiga lagi asik main HP masing di ruang tamu. Di saat mereka lagi asik main HP, datanglah Jessica untuk meminta tolong pada mereka. Di situ Jessica minta tolong untuk memakaikan lotion di tubuhnya. Nah lo, pasti dua garangan ini udah ngiler banget dan berebut pengen ngolesin itu. Sebenarnya Tai Sung sangat ingin melakukannya. Namun apa daya di situ ada istrinya dan akhirnya dia pun menyuruh Yung Jin untuk melakukannya. Sampainya di kamar Jessica, Jessica pun langsung melepaskan penutup tubuhnya. Hal itu membuat Yung Jin merasakan celananya semakin ketat dan membuat pisangnya keras. Tanpa disuruh ia pun langsung mengoles lotion ke tubuh indah Jessica. Ketika semua sudah dioles secara merata, Jessica tiba-tiba membalikan tubuhnya. Hal itu membuat Yung Jin kaget dan juga membuat celananya semakin sempit. Tetapi Jessica justru menggoda Yung Jin dan Yung Jin yang merasakan hasratnya yang sudah diubun-ubun akhirnya ia pun harus mengakui kalau ia sudah tidak tahan dengan godaan. Lalu ia langsung melepaskan hasrat itu ke Jessica.
dan akhirnya terjadilah pengenceritan di situ. Di malam harinya tiba-tiba saja datang seorang wanita yang bernama Li Chae. Li Chae ini adalah pacarnya Taisung. Karena sudah lama tak bertemu dan juga lama nggak dikasih jatah. Tanpa basa-basi sesampai di kamar ia langsung minta jatah sama Taisung. Ya namanya rejeki. Tanpa pikir panjang lebar Taisung pun langsung tancap gaspol remblong. Dan akhirnya mereka pun melakukan tanam padi hingga pagi. Sim berganti pada keesokan harinya. Terlihat Yung Jin dan juga Li Chae yang sedang makan bersama. Selang beberapa lama, Jessica pun datang. Di situ Yung Jin pun mengajak Jessica untuk mengobrol bersama. Tapi di saat mereka lagi ngobrol, Jessica dengan sengaja mengatakan sensasi enak-enaknya dengan Yung Jin. Li Chae yang mengetahui hal itu pun menjadi sangat kesal dan murka pastinya. Namun Jessica yang mengetahui pacar Yung Jin terlihat makin kremburu. Dia justru malah mengatakan semuanya tentang kejadian semalam. Akhirnya Li Chae yang sangat kesal pun pergi meninggalkan mereka berdua. Pada malam harinya terlihat Jessica menuju kamar Mingsun. Waduh, mau ngapain lagi nih Jessica? Dan sesampai di kamar, terlihat Mingsun yang lagi tidur. Ia pun dibangunin dan diajak Jessica untuk keluar kamar. Saat sampai di tangga, Jessica mencoba menggoda Taisung. Ya namanya juga kucing, kalau dikasih ikan mah langsung dimakan pastinya. Akhirnya mereka pun bercocok tanam di tangga. Sialnya saat mereka berdua lagi ngadeng-ngadengnya, Sojin malah datang. Dan melihat kelakuan suaminya dengan Jessica. Hal itu membuat Sojin sangat marah. Ia pun langsung ngomel nggak karuan. Sementara Jessica pun harus pergi saat lagi sakne banget. Sedangkan Mingsun pun harus mencabut pas lagi sayang-sayangnya dan Juk harus menerima omelan bininya juga. Kemudian saat paginya terlihat Jessica yang tengah keluar dari tempat itu. Dan ia pun merasa senang dengan keadaan di dalam, karena ia bisa cicipi 2 pisang raja sekaligus. Dan film pun selesai. Oke, sampai di sini pembahasan film yang nggak ada faedahnya ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.